Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. I hope you guys are doing fine in this current situation. My name is Syam Sarobe. You can call me Miss Syam atau Ibu Syam. Saya adalah dosen partner dari Paksam untuk mata kuliah English course ini. Saya akan menghandle kelas ini dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15 dan akan diakhiri dengan final test nanti ketika semua materi sudah disampaikan. Without further ado, let's jump to the material. Today we are going to talk about expressing opinion. Nah, what is expressing opinion actually? Saya akan membagi kata per kata apa yang dimaksud dengan expressing, apa yang dimaksud dengan opinion. According to Cambridge Dictionary, express adalah kata verb, kelas katanya verb. Dan bagaimana cara mempronounce-nya adalah express, yang bermakna to show a feeling, opinion, or fact, untuk menunjukkan perasaan, pendapat, atau fakta. Sedangkan opinion adalah noun yang dipronounce opinion, yang bermakna a thought or belief about something or someone. Pendapat atau pikiran atau kepercayaan tentang sesuatu atau seseorang. Jadi kalau digabung, expressing opinion adalah bagaimana atau cara untuk menunjukkan perasaannya, pendapat atau fakta tentang sesuatu atau seseorang. Bagaimana cara kita mengemukakan pendapat kepada sesuatu atau seseorang. Oke, next. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah banyak tahu macam-macam phrase atau frasa yang digunakan ketika kita ingin menyampaikan opinion. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, misalnya frasa yang bisa digunakan ketika menyampaikan pendapat adalah contohnya misalkan seperti menurut pendapat saya, titik titik titik. Menurut hemat saya, apa yang saya ingin katakan adalah titik titik titik. Seperti itu dalam bahasa Indonesia. Namun bagaimana ketika menyampaikan pendapat di dalam bahasa Inggris? Expressing opinion in English. Teman-teman sekalian mungkin sudah banyak mengetahui expressing dari buku yang dibaca ataukah dari sosial media, dari YouTube, channel YouTube tentang bahasa Inggris. Dan ini adalah rangkuman dari beberapa phrase atau frasa yang sering digunakan ketika seseorang yang menyampaikan pendapatnya dalam bahasa Inggris. Expressing opinion in English. Yang paling sering digunakan atau yang common yang sering digunakan adalah in my opinion. Menurut pendapat saya, titik-titik-titik disesuaikan dengan apa yang ingin disampaikan, kepada siapa berbicara, dengan apa topik yang sedang dibahas dengan lawan bicaranya. Kemudian ada juga mungkin yang sering dengar as far as I know atau as far as I understand. As far as I'm concerned, semua ini maknanya sama. Ini, menurut pendapat saya, ini juga sama. Nah, ini juga kadang-kadang kita sering dengar. I strongly believe that titik-titik-titik. Kemudian sebelah sini, in my experience, di pengalaman saya seperti itu. Banyak sekali yang bisa kita gunakan di sini phrase-nya. Mungkin tidak uh, tidak hanya di yang ditampilkan di layar ini, tapi masih banyak sekali ekspresi yang bisa kalian cari. Source-nya ada di luar sana, kalian bisa cari di Google, cari di Instagram, di akun-akun YouTube orang yang mengajarkan bahasa Inggris. Saya rasa sangat terbuka untuk saat ini, materi yang bisa kita cari. Next. Nah, menurut tesel.com, dia membagi bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam dua bagian. Personal point of view dan general point of view. Kita bahas di personal point of view dulu. Nah, personal point of view. Apa sih yang dimaksud dengan personal point of view? Personal point of view, personal, person, orang. Point of view, sudut pandang. Berarti cara seseorang
berpendapat. Okay. Personal point of view. Personal point of view ini sendiri dibagi lagi menjadi 3 menurut Tesla.com. Ada yang strong, neutral, sama subjektif. Strong. Strong itu bermakna kuat. Sebenarnya kuat yang dimaksud di sini adalah ketika kita menyampaikan pendapat dan kita yakin pendapat yang kita sampaikan itu adalah kebenarannya mencapai kurang lebih kayak 10 to 100, we assume that our opinion kurang lebih misalkan kayak 80% kebenaran. Fakta yang kita sampaikan adalah menghampiri kebenaran 100% seperti itu. Makanya di sini phrase yang digunakan adalah phrase yang menyatakan pendapat yang strong atau yang kuat. Contohnya di sini. I bet that, saya yakin titik titik titik. I dare to say that titik titik. Saya berani untuk mengatakan bahwa titik titik titik. I'm sure that titik titik. Saya yakin kalau titik titik titik. I have no doubt that, saya tidak ragu kalau saya mau bilang titik titik titik. I strongly believe that, saya sangat yakin kalau titik titik titik. Nah, ini yang digunakan kalau kita mau menyampaikan pendapat yang jikalau seseorang menyatakan pendapatnya, dia yakin opinion yang disampaikan mempunyai kekuatan fakta seperti itu. Nah, kita pindah di neutral. Neutral ini dalam bahasa Indonesia artinya netral. Tahu kan maknanya netral? Netral berarti dia enggak positif juga, tapi tidak negatif juga. Jadi dia di tengah-tengah. Kita lihat phrase yang digunakan diri neutral. In my opinion, menurut saya, titik titik titik. As far as I'm concerned, sejauh sepemahaman saya, titik titik titik. I suppose that, titik titik. It seems to me that, titik titik titik. I'm not sure, but, nah ini nih, coba yang contoh terakhir. I'm not sure atau I'm not certain, but saya tidak yakin, tapi, nah itu kan kayak antara negatif juga tidak, tapi dia mencoba untuk menenangkan posisinya. Oke, saya tidak yakin kalau Corona 2020 ini berakhir, tetapi mungkin di 2021 mungkin akan berakhir. Nah, seperti itu. Itu adalah pendapat yang netral. Dia tidak negatif, tapi dia bisa membuat pernyataan yang tidak menunjukkan dia negatif juga, seperti itu. Nah, sekarang yang subjektif. Subjektif itu dia pendapat yang lebih mengemukakan isi hati dari si pembicara atau subjeknya. Misalkan di sini, in my experience, kalau pengalaman saya, nah seperti itu artinya. To my mind, menurut pendapat saya, titik titik titik. As far I'm concerned, sama tadi, as far I'm concerned, as far I'm understand, as for me, titik titik. Nanti semua di sini yang titik titik ini disesuaikan sama apa yang ingin teman-teman sampaikan, sesuai dengan apa yang dibicarakan, dengan siapa yang berbicara, dengan topik pembicaraan, seperti itu. Nah, coba kita pindah di general point of view. General point of view. Kita bagi kata per kata lagi. General point of view. General artinya umum, point of view artinya pandangan atau sudut pandang. Nah, sudut pandang secara umum berarti kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia, artinya pendapat yang dipahami oleh suatu kelompok atau beberapa orang tertentu. Misalkan kelompok A percaya kalau Corona akan berakhir di 2020 misal. Sedangkan kelompok B percaya kalau Corona akan berakhir di 2021. Kan pendapat setiap kelompok orang kan berbeda. Jadi pembedanya adalah ketika kita ingin menyatakan pendapat dari satu kelompok dengan kelompok yang lain, kita menggunakan general point of view. Coba kita lihat phrase yang digunakan di dalam general point of view. Berbeda ya, kita bandingkan di personal, pribadi, sama general point of view. Kalau di personal, dia lebih menekankan penggunaan subjek I atau saya.
karena dia menyatakan pendapat personal, orang sendiri seperti itu. Sementara general kita lihat di sini. Some people, beberapa orang say that titik titik titik. Most or many people think or believe that titik titik titik. It's often said that titik titik titik. It is generally accepted that titik titik titik. Misalkan kita ambil satu contoh di sini. It is generally accepted that vaccine will cure this pandemic. Secara umum diterima bahwa vaksin akan menyembuhkan penyakit virus atau pandemi ini. Seperti itu. Atau lagi kita bisa pakai di sini. Everybody knows that. Semua orang tahu kalau moon rise up the sky. Bulan bersinar di atas langit. Itu adalah fakta umum dan semua orang percaya kalau faktanya adalah memang seperti itu. Terus misalkan di sini kita bilang some people say that Indonesia is a good country. Tapi bisa juga kita pakai di sini. It is generally accepted that Indonesia is a beautiful country. Secara umum diterima bahwa Indonesia adalah negara yang indah. Nah, sampai di sini kita sudah bisa membedakan ya antara personal point of view seperti apa ketika kita berbicara, bagaimana cara mengungkapkan pendapat kita. Kemudian kalau pendapat-pendapat yang diterima secara umum, bagaimana cara kita mengungkapkan pendapatnya, bisa digunakan phrase yang ada di sebelah kanan layar kita. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh conversation between George, Kat, Linda, and Dion. Di sini, kalau dalam conversation, kira-kira bagaimana sih cara mengemukakan dan bertanya tentang pendapat? Kita mulai dengan George. Source-nya diambil dari Ruang Guru. George, what do you guys think about the song? Apa sih pendapat kalian tentang lagu ini? Kat menjawab, I don't think it's a good song. Saya tidak berpikir ini lagu yang bagus. Dan Linda menjawab, it seems to me that this song is good. Menurut saya, lagu ini bagus kok. Dan Dion, I strongly believe that it's the best song I've ever heard. Saya sangat yakin ini lagu terbaik yang pernah saya dengar. Kita lihat pendapat si Catch, Linda, dan Dion. I don't think it's a good song. Saya tidak berpikir ini lagu yang bagus. Ini adalah weak opinion terhadap apa yang ditanyakan oleh si George. Apa sih pendapat kalian tentang lagu ini? Katanya si Catch, menurutku enggak bagus nih lagu, katanya si Catch. Makanya dia pendapatnya dia lemah tentang apa yang ditanyakan sama si George. Misalkan lagunya tentang Abang Jago misal. Menurutmu apa? Bagaimana ini lagu Abang Jago? Bagus enggak? Katanya si Catch, enggak bagus Ci, seperti itu. Sementara si Linda said, it seems to me that this song is good. Menurutku bagus Ci tawa ini lagu. Nah, itu katanya si Linda. That's why di sini dia tercover sebagai medium opinion yang tengah-tengah. Katanya si Linda, oke, menurutnya dia lagu ini bagus kok, seperti itu. Dion, I strongly believe that this is Sedangkan Dion menyatakan, I strongly believe that it's the best song I've ever heard. Wih, lagunya lagu paling bagus yang pernah saya dengar, katanya si Dion. Nah, that's why pendapatnya Dion dirangkum sebagai dia pendapat yang strong atau yang kuat. Karena di phrase yang Dion katakan di sini menggunakan kata I strongly believe. Saya yakin sekali, saya sangat percaya kalau lagunya adalah lagu terbaik yang pernah saya dengar, katanya si Dion. Nah, ini dia pembeda ketika kita ingin menyatakan pendapat yang tidak terlalu setuju tentang pernyataan atau pertanyaan, kita bisa gunakan phrase ini. Kalau di neutral atau tengah-tengah, kita bisa pakai ini. Kalau kita sangat setuju sama pendapat apa yang disampaikan teman bicara kita bisa menggunakan phrase seperti ini. Contohnya tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, how to express opinion? Ada tiga
cara ketika kita ingin menyatakan opinion. Pertama, pertanyaan setuju. Pertanyaan setuju menggunakan kalimat positif. I think. Titik, titik, titik. Kedua, pertanyaan tidak setuju menggunakan don't atau doesn't sesuai dengan subjeknya nanti. I don't think titik titik titik. Dan bagaimana cara menyatakan atau menanyakan opini bisa menggunakan what do you think about titik titik titik, how do you feel about titik titik. Ada banyak sekali source yang bisa kalian cari mengenai pernyataan pernyataan atau pertanyaan tentang opini. Silakan kalian cari di mana saja, di buku, di internet, atau mungkin mencari sumber-sumber lain di kamus. Bisa kalian, atau mungkin kalian bisa menulis sendiri contoh-contoh pernyataan tanpa harus mencari via internet atau di buku. Kalian bisa meramu sendiri kalimatnya dan mencari dari kamus. That will be very good for you. Okay, that's all about our meeting today. We are poin pembahasan kita tentang expressing opinion sudah dipaparkan tadi. Semoga apa yang disampaikan, materi yang disampaikan bisa membuka wawasan teman-teman bagaimana cara menyatakan opini ketika ada yang bertanya tentang pendapat kepada teman-teman. Sekali lagi, pendapat itu cara kita menyampaikan opini tergantung dengan siapa kita berbicara, di mana dan kapan, dan phrase apa yang tepat kita pilih ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Akan lanjut lagi nanti di topik yang berbeda di next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.